lu berangkat bertiga, pulang berempat. Bangunin saya minjem handset. Dia nyetel murotal, sholawat gitu buat ngalihin. Ternyata dia masih denger. Dalam hatinya gue tahu lu bohong. Suaranya masih kedengaran, berarti dia tahu dia bukan orang. Saya kan bangunin depan dia ya. Dia bangun dong. Seketika dia langsung tiba-tiba yang tadinya kecapean ngajak buru-buru. Oh, jadi kayak langsung semangat lagi. Ayo jalan sekarang, ayo jalan sekarang. Tadi saya ketemu pendaki di puncak Manango di alun-alun Madalawangi. Pendakinya kayak gimana? Saya jelasin dong, pakai jaket ini, begini. Nah, kata makanya, oh itu mah pendaki yang udah 3 tahun yang lalu meninggal di situ mas. Udah ketemu. Ya, halo, kembali lagi bersama Bang Paul di acara Bincang Gaib. Nah, kali ini Bang Paul sedang berkunjung ke studionya Timur Misteri nih. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung sapa yang punya rumah, Bang Ibnu. Oke. Selamat malam Bang Ibnu. Malam Bang Paul. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nih, sebelumnya Bang Paul ngucapin terima kasih banyak sudah ngizinin berbagi cerita di Timur Misteri dan mau mengisi playlistnya Bincang Gaib nih. Pasti bareng-bareng kita Bang Paul. Nah, boleh diceritain sedikit nggak nih, mau cerita tentang apa? Pendakian gunung sih. Pendakian gunung. Iya. Oke. Nah, jadi horornya ya di pendakian itu, saya tuh membawa ya anak-anak sekarang bilang wapak ya, ada yang bilang wapak, ada yang bilang jimat ya. Pokoknya saya waktu itu wapak taunya. Jadi saya naik gunung bawa itu, sehingga dari rumah bertiga pulang berempat. Oke, tahan dulu, ini spillnya udah menarik sekali nih. Nah, sebelum mendengarkan ceritanya, bagi kalian yang punya cerita seputar dunia gaib atau dunia mistis, daripada cerita ke teman kalian lalu dibilang halu, mending langsung aja WhatsApp ke nomor 08577954288. Nanti Bang Paul langsung yang akan balas. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita saksikan ceritanya. Jadi pendakian ini kurang lebihnya ya itu di tahun 2013. Nah, pendakian ke Gunung Gede Pangrango yang ada di Cibodas, Bogor sana ya. Nah, kita tuh lulus sekolah waktu itu ya, lama kerja nih Bang Paul. Jadi karena kita kerja, kita sebelum kerja nih sering naik gunung. Jadi ketemu dunia kerja, kita jadi kangen sama gunung gitu ya. Di nganggur ini, biasanya kita di nganggur ini faktor biaya. Oke. Waktu banyak, tapi ketika kerja ini duitnya ada, waktunya yang nggak ada sibuk kerja kan. Nah, singkat cerita, karena kita kecibung dunia kerja itu suntuk nih, lagi ketemu fase suntuk, teman ngusulin lah kita naik gunung yuk gitu. Memang saya ini naik gunung ini sering sama mereka orang, kita bertiga, ada Letoy sama si Abid. Jadi saya, Letoy sama si Abid, mereka ini sama-sama kerja, cuman kerjaan mereka ini nggak shift normal nih, berangkat pagi pulang sore. Kalau saya shift-shiftan kerjanya, karena pada saat itu saya kerja di salah satu restoran lah. Udah, singkat cerita ketemu nih di malam yang udah kita rencanakan kan. Si Yuda ini nelpon nih, Yuda ini si Letoy ya. Nama panggilannya Letoy, nama aslinya Yuda. Yuda ini nelpon saya, dia bilang udah pada rapi nih di rumah gua, kata si Letoy gitu. Nah, Abid di rumah gua nih, lu cepetan pulang kerja. Jadi pada saat di waktu pendakian ini di hari Jumat, perjalanan kita mau ke sana itu dari Jumat. Saya ini kerja shift sore, jadi pulang malam. Jadi mereka ini udah rapi-rapi, harus nungguin saya dulu dong, karena memang yang punya gagasan pendakian ini saya, dan saya memang yang paling tua lah di antara mereka. Udah dia nelponin, nggak saya respon kan karena lagi kerja. Udah, dia tuh sempat kesel karena terlalu lama. Dia mau udah istirahat dulu kan di rumah, udah packing segala macam. Dia ini kayak kesel kelamaan gitu kan. Terus dia nelponin gak diangkat juga. Dan saya singkat cerita di jam 11 malam nih saya pulang ke rumah. Sampailah saya membawa peralatan personal. Peralatan buat tim ini udah mereka persiapkan, tinggal peralatan personal doang. Udah saya nyampe ke dia, memang agak sedikit cemberut gitu lah mukanya, bete gitu lah sama saya. Ya cuman saya ademin di situ ya, gue kan harus kerja dulu. Kalau di Jumat ini gue udah ngambil libur, Sabtu Minggu libur lagi kan tambah parah. Dan ini pun pendakian yang nggak diizinin sama bos waktu kerja. Karena restoran Sabtu Minggu bisa dibilang haram lah ya, libur, karena kan memang customer lagi rame-ramenya. Tapi dari sini nekat nih,
karena udah saking kita sama gunung ini udah rindu banget gitu ya, udah lama nggak naik gunung karena ketimbang dunia kerja, jadi kangen banget pengen naik gunung. Makanya kita bela-belain ini berdampak nih, emang hingga akhirnya saya berhenti deh kerjaan itu di pendakian ini. Karena 1 minggu saya libur. Nah makanya di dalam hati kalau semuanya Jumat juga saya liburin kan kebanyakan liburnya kan gitu. Ya pada di waktu itu ya saya nggak mikirin kalau nanti saya dipecat, enggak. Pada saat itu ya udah bolos aja gitu. Udah saya ademin itu, ingat cerita kita packing lagi nih buat peralatan saya yang belum masuk kan, peralatan personal saya kan harus dibongkar lagi, ngarapiin keril. Nah kita lagi bongkar keril, masang keril. Ini bapaknya si Letoy teman saya ini pulang nih, habis ngadirin kayak pengajian gitulah. Jadi dia mengaji nongkrong dulu, pulang nih di jam 11 itu kan. Dia pulang dia nanya, nah, pada mau kemana Nuk? Mau naik gunung. Nah, bapaknya si Letoy ini setelah kita bilang tokoh agama lah, petuah lah. Nah, kita lagi packing, dia memang tahu, dia sering tahu kita naik gunung, cuman pada saat itu dia nggak tahu kita mau ke gunung mana. Ya, saya jelasin begini mau ke gunung ini. Dia masuk ke dalam rumah nih, kita lanjut packing, itu udah beres, bapaknya keluar lagi, manggil saya, mau sini, tolong bawa ini, saya dikasih nih benda. Ya kita bisa bilang wapak ya, yang kita diceritain ini nih. Jadi wapaknya ini kalau saya gambarin itu kayak lempengan emas, ada tulisan Arabnya, cuman nggak jelas Arabnya apa, udah nggak jelas lah. Nah, saya kan bertentangan nih, nggak Pak, kita nggak pakai gini-ginian. Nah saya tahu juga tujuan dia ngasih itu untuk apa. Satu, karakter anaknya penakut. Kedua, anaknya ini nggak bakalan mau nih kalau benda ini dititipin ke anaknya secara langsung. Nah kedua itu, dan juga dia tahu nih di pendakian ini yang paling tua lah istilahnya ya, yang paling tua nih gagasan punya pendakian ini saya. Jadi dia nitipinnya ke saya, gitu. Ya saya bilang, ini diapain gitu, apa dibawa aja bagaimana? Ternyata enggak, ada syarat-syarat yang harus diikuti. Yang pertama, ketika nyampe di sana, menginjakan tanah daerah Bogor sana, Cibodas, kita harus bertawasul dulu, kirimin Fatihah lah buat sohibul sibul wilayah yang ada di sana. Tawasulan lah. Nah, yang kedua, jika nanti kalian di pendakian ini ketemu sama, atau dari tim kalian ataupun dari tim pendaki lain ada yang kesurupan, jadi benda ini celupin aja ke air, nanti airnya diminumin ataupun diusapin ke muka yang kesurupan. Di sini saya udah mulai menantang dikit nih, wah ini mah horor nih Pak, nggak usah lah. Jadi bisa buat ngobatin orang kesurupan. Iya, nanti di sana katanya benda yang kita bawa ini. Di sini udah masuk sisi horor nih. Enggak Pak, nggak usah dah, yang kita normal-normal aja. Enggak apa-apa, bawa aja, ini kan seumpama kata dia gitu. Udah dengan berat hati kita terima juga nih syarat yang kedua. Nah syarat yang ketiga, kalau nanti di sana kalian mau buang air besar, benda ini jangan nempel di badan kalian. Titipin dulu atau taruh dulu, kecuali buang air kecil kata dia kayak gitu. Ya, saya berpikir ya mungkin ada tulisan Arabnya lah, kita menghargai, masuk akal nih. Bukan ya udah dengan berat hati lagi tetap kita bawa gitu kan. Udah Pak, kita pegang. Cuman ya kita nggak ngerti apa-apa nih, sekitar kita bawa. Nah, jadi kita pendakian itu barang-barang buat semua tuh udah masuk ke dalam tas keril yang gede-gede sama depek. Nah benda ini saya taruh di tas kecil selempang saya, benda-benda berharga lah, kayak dompet gitu kan, kita taruh di tas kecil kita nih di depan. Udah saya masukin ke situ, kita pamitan berangkat nih kita ke terminal Kampung Rambutan. Jadi kita nggak naik motor pada saat itu, kita ngecer, naik bis. Kita telepon teman yang ada di tongkrongan buat nganterin kita ke terminal. Memang dari tempatnya si Leto ini ke terminal tuh naik motor paling 10 menit, deket gitu kan. Jadi kita minta tolong anterin aja sebentar. Telepon, ya teman yang nyampe, udah kita berangkat. Nah di sana tengah malam nih, singkat cerita ya, kita dari obrolan tadi tuh kurang lebih jam 12-an lah kita udah sampai terminal nih. Karena tengah malam ini kan bis agak lama nunggunya. Tapi di saat ini ya, di saat itu gitu, di saat itu nggak lama nih bis, kita udah mikir lama, tapi di saat itu kita baru nyampe kisaran 10 menitan nih bis udah nyampe. Lamanya dia mangkal dulu. Jadi kayak gitu, jadi dapat bisnya cepat, cuman mangkalnya yang lama karena dia kan tengah malam nyari barangan yang ke arah sana kan agak sulit gitu kan. Kita waktu itu naik bis Doa Ibu yang biru itu ya, iya. Kita naik, dia agak ngetem sebentar. Nah itu di dalam penumpang itu
ada kisaran 5 orang lah. 5 orang udah sama kita nih, berarti dua penumpang gitu. Pada saat ngetem ya, belum jalan. Ya, karena saya mikirnya, saya udah masuk di dalam, karena saya mikirnya saya belum istirahat pulang kerja. Kalau mereka kan belum, udah istirahat nih. Teman saya berdua, saya belum. Yaudah, saya pengen bisa dari mereka. Jadi saya pengen tidur di bis. Intinya seperti itu kan. Udah, mereka ke belakang, bangku paling terakhir, saya di bangku tengah, di bangku 2. Jadi bangku 3, bangku 2, mereka di belakang. Kita ngobrol-ngobrol, saya mau istirahat tidur nih. Udah, saya ketiduran nih, bis masih mangkal, saya ketiduran. Nah, gak lama saya melek, mendusin lah dari tidur itu nggak lama gitu, beberapa menit ke depan udah agak rame nih, ada sekisaran 7 penumpang lah. Di sini jalan, saya lihat teman-teman saya di belakang masih ngobrol. Udah, saya lanjutin jalan. Nah, nggak lama saya udah kedetek nih di mata saya, nih penumpangnya udah kedetek karena saya bangun kan. Nah, pas mau masuk tol, ini saya berpikir, nah ini istirahat lama nih karena udah masuk tol, nggak berhenti kan bis. Udah, saya tidur nih, tas ini saya selempangnya saya tutupin pakai tangan saya, karena kan ini barang berharga. Kalau ada yang jahat kan, tangan saya pasti nggak safety. Iya, safety. Nah, di pertengahan tol ini saya bangun atas dasar benda ini ngeluarin hawa panas. Jadi telapak tangan saya panas karena saya kan neken itu, tas kecil itu. Nah, saya kebangun, kok panas ya. Nah, seketika saya sadar ini benda panas dan saya udah tersuges sama hal-hal mistis, saya berinisiatif buat ngasih si letoy aja nih. Saya coba gitu, nawarin gitu kan, apa nggak lebih baik lu aja yang megang, lu anaknya gitu. Nah, saya mau bangun, mau ngeliat ke mereka, ini saya lihat ada penumpang baru. Logikanya tadi kan saya tidur pas masuk tol, nggak mungkin dong dia naikin penumpang di dalam tol. Cuma tiba-tiba ada di sana. Tiba-tiba ada di depan saya, berapa bangku ke depan, di bangku 3 ada cewek, rambutnya acak-acakan, cuman pakai dresan merah. Mas saya ngeliat belakangnya ya, saya nggak ngeliat depannya. Saya nggak pikir panjang, udah saya berpikir positif, itu penumpang. Oke, saya nyamperin anak-anak nih. Saya nyamperin anak-anak, saya kasih benda itu ke si letoy. Toy, nih, ini benda dari bapak lu tadi, lu kan juga tahu nih. Dia, enggak, udah lu yang megang, gua nggak mau. Nah, di hati saya buat nawarin si Abid ini lebih parah pasti. Dia udah nggak bakalan mau. Abid ini bocahnya realistis. Dia nggak mau berbau-bau mistis gitu kan. Udah nggak bakalan mau. Makanya saya nggak nawarin ke dia, lebih ke si letoy ini aja yang saya tawarin kan. Udah, saya ada perdebatan kecil hingga akhirnya dengan berarti saya lagi yang megang. Ya mau nggak mau gitu kan, karena bingung dia apa yang mau lagi gitu ya. Iya. Udah, saya kembali lagi ke posisi saya tidur lagi tuh. Saya pas lagi berbalik ke arah kursi saya, ini masih ada nih orang ini. Udah, saya tidur lagi dengan posisi yang sama, dengan benda-benda yang masih sama kan, karena nggak mau sih liatin megang ini. Ya, saya tidur lagi. Nah, beberapa menit ke depan saya kebangun lagi nih. Cuman bukan dari segi-segi horor, kebangun sendiri aja. Saya pengen gabung nih sama mereka, pengen ngerokok gitu kan. Kalau di belakang udah ngerokok, saya pengen gabung. Tapi pas dibangunin itu saya nggak ngeliat nih orang itu. Iya. Penumpangnya, jumlah penumpangnya berkurang lagi. Satu yang tadi pakai baju merah itu. Oke. Nah, sekalian saya berinisiatif buat nanya ke mereka nih. Mereka kan nggak tidur, masih ngobrol-ngobrol di belakang. Sekalian saya mau ngerokok di belakang kan. Saya nyamperin ke mereka. Nah, lagi asik ngerokok, saya tanyain lah iseng-iseng, tadi lu ngeliat gak ada perempuan di 2 bangku di depan gua gitu. Perempuan itu ada gitu. Oh, berarti ada. Nanya si letoy ini. Oh, berarti ada. Dalam hati saya, nah si Abid bener tuh, perempuan yang mana? Ada di belakang supir. Memang suami istri. Yang si letoy maksudnya mungkin perempuan itu. Padahal kan saya ngomong tadi 2 bangku di depan saya. Memang dia di urutan bangku saya itu yang 2 orang ini, suami istri ini di belakang supir. Cuman yang saya udah pikir si letoy maksud ini dia, padahal bukan. Nah, si Abid enggak nih. Yang mana? Itu yang 2 bangku depan gue di bangku 3 gitu. Yang kata si Abid nggak ada. Wah, saya udah mulai bingung nih. Kok ini orang naik turunnya nggak terdetek gitu. Datangnya tiba-tiba, turunnya tiba-tiba gitu. Emang tadi mobil ini berhenti? Enggak, ada yang berhenti. Itu. Nah, saya udah mulai curiga nih. Siapa itu orang ya? Kok tiba-tiba gitu. Nah, cuman lagi-lagi di pendakian itu kita nggak mau kebawa sama sugesti mistis, Mas. Jadi kita enjoy aja, jadi kita abaiin aja dulu, kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Udah. Nah, cerita kita abain tuh.
lanjutlah kita jalan sampai nih di Cibodas. Buat teman-teman yang udah pernah ke sana pasti tahu lah turun di situ di mana gitu kan. Kita turun. Nah setelah turun di sini kan yang seharusnya kita harus tawasul dong. Iya. Karena sesuai amanat yang di awal itu. Iya. Tapi saya nggak di situ, nggak keingetan. Jadi saya lanjut turun aja. Nah saya mau pendakian ini buat ke atas kita harus nyetir mobil lagi, naik angkot lagi ke atas, angkot kuning, angkot kecil tuh. Setelah turun di sini buat ke atasnya tengah jalan jauh. Nah di situ kita rebukan dulu tuh karena pada saat itu kita masih minim budget. Jadi kita tanya dulu nih sama si angkotnya ke atas nggak lagi. Ada satu angkot lagi mangkal di Cibodas itu, angkot kuning. Kita tanya dulu, Mas, narik nggak gitu? Kata dia, jam segini udah nggak ada yang narik. Kalau mau nyarter, itu per anak 50.000, baru kita anterin ke atas. Oke, mahal banget kan, 50.000 di 2013an. Mahal dong, karena ongkos kita aja segitu gitu. Buat naik gunung itu kita, saya balik lagi ke teman-teman, saya bilang mahal. Jadi jam segini udah nggak ada angkot ke atas. Ya udah kita jalan aja sekalian kita olahraga pemanasan buat nanti naik. Itu ya perdebatan kecil lah, hingga akhirnya kita jalan kaki nih ke atasnya, masih jalan raya cuman menuju ke pos Semaksi. Kita jalan. Nah yang anehnya di pertengahan jalan ini kita bertiga nih terhenti nih sama di Cibodas ini. Yang pernah sana pasti tahu kiri kanan ini ada tuang tanaman mas, tanaman-tanaman gitu, tanaman hias. Kita lagi jalan, ini keluar anjing. Ya normal anjing, tapi warnanya apa? coklat gitu lah, normal anjing normal. Cuman yang bikin anehnya ini di mulutnya darah mas. Darah segar dan nggak sedikit, banyak. Iya logikanya kalau dia makan bangkai mungkin ada darah tapi nggak sebanyak itu gitu. Bangkai apaan nih, makan bangkai yang model apa gitu sampai sebanyak itu. Kita agak curiga gitu ya, cuman kita alihin lagi nih, mungkin makan bangkai kucing atau ayam gitu kan. Tapi dia nggak cuma keluar nih, dia kayak mau nyerang kita, gonggong-gonggong gitu. Jadi kita udah dihadapin sama anjing nih, kita bertiga nih anjing. Nah, dia tuh kayak gonggong-gonggong. Nah, kita kan udah pasrah nih, ngelawan nggak bisa, lari nggak mungkin. Karena apa? Kita lari kelar nih, ya kan? Kita ngelawan nih kita nggak berani. Jadi anjing itu pun nggak berani ngelawan kita juga. Jadi sama-sama bertahan lah jatuhnya, kayak bertahan depan gitu. Iya. Tapi nggak ada yang saling serang. Lebih ke bertahan aja gitu. Ketika dia nyerang baru kita bertindakan gitu. Nah, udah. Nah pas kita di kondisi lagi kayak gitu, ini angkot di belakang langsung ternyata ada angkot. Langsung si Abid Muslimin, ada angkot, naik. Jadi pas angkot juga tahu nih karena kita lagi pertempuran sama anjing itu, ya. dia peka, dia tahu, dia ngelihat, makanya kita diklaksonin langsung suruh naik. Ternyata kita ngobrol-ngobrol sama supir, kita dibohongin tadi, ternyata ada angkot yang masih ke atas. Itu tadi dia nyari sambilan aja. Berarti itu bukan angkot yang tadi nih? Bukan, beda angkot. Okay. Jadi ada nih, dan di dalamnya itu ada penumpang belanja sayur bagaimana gitu. Udah itu mah pertemuan awal lah. Udah kita sampai, kita nge-base di base camp yang kita pakai itu, di base camp teman juga mangkeling di sana. Udah kita rundingin, kita ngopi-ngopi. Kita sampai sana itu kisaran jam 4 subuh. Udah kita ngopi-ngopi. Nah, ngusulin anak-anak pendakian ini pagi langsung aja kita start, nggak usah nunggu siang. Kita mungkin udah oke. Jadi 5:30 ini habis subuh lah. Habis subuh kita ini udah jalan mas. Sholat subuh di base camp, rapi-rapi, berangkat kita. Di pendakian itu saya bertiga pakai batik. Pakai baju batik, lebih bukannya nasionalis, bukan apa ya, lebih sensasional sih. Biar beda gitu. Iya, biar beda aja, bukan nasionalis juga. Agak beda ya. Ada dokumentasinya soalnya, nanti saya kirim ke Mas Paul dokumentasinya. Udah kita jalan di pagi itu ya, masih pagi banget kita jalan, sampailah kita ke pos pendaftaran nih. Kita dicengin di situ, mas pagi banget mau berangkat kerja kayak gitu. Karena dandanan kita juga batik kan gitu, kayak karyawan gitu. Udah kita bercanda-canda lah di situ, jalan lah kita. Ya pokoknya aman lah di pendakian perjalanan pertama, udah masuk ke hutan rimbanya nih. Jadi di sana tuh rimbun mas, pas masuk hutan rimbanya ya, di trek Cibodas itu rimbun. Jadi kita mau ke puncak Gunung Pangrangonya, bukan di sana ada 2 puncak. Kita mau ke puncak Pangrangonya. Kita jalan 45 menit kita berjalan lah kurang lebih.
karena rimbun kan masih gelap ya di pagi itu ya. Nah si Leto ini kecapean mas, gue capek banget kayak gitu, padahal baru sebentar itu dia ngeluarin keringat kayak keringat jagung. Oh, Udah gede, padahal itu kan dingin. Nah, mungkin saya pikir ini kaget nih fisiknya ya kan, yang biasa kita bergelut sama dunia kerja udah lama nggak naik gitu kaget mungkin nih. Udah lu istirahat aja nggak apa-apa, cuman jangan lama-lama, jangan dibawa enak. Takutnya kita udah manasin lagi kalau kelamaan break kan. Jadi duduk dia sambil begini tidur gitu. Nah saya tungguin tuh, udah nggak apa-apa kalau istirahat, tungguin saya ngerokok. Ternyata lama mas, lama banget nih, kita kapan sampainya, ini pos 1 aja belum. Saya bangunin, ayo kita jalan lagi, ntar di pos 1 aja kita break, baru kita ngopi gitu kan, sarapan lah, makan makanan ringan. Nah, dia bangun mas, saya kan bangunin depan dia ya. Dia bangun dong, seketika dia langsung tiba-tiba yang tadinya kecapean ngajak buru-buru. Oh, jadi kayak langsung semangat lagi. Ayo jalan sekarang. Oh, nah, tadi ini anak baru bangun kayak orang kaget gitu. Nah, ini anak kenapa? Udah kita jalan. Dia ninggal kita sampai gitu. Nah, yang dia lihat, jadi ketika saya bangunin dia ini, nah dia ngelihat sosok perempuan merah di belakang saya. Jadi ketika saya bangunin, pas dia menghadap ke saya, di belakang saya ada sosok itu. Makanya minta langsung buru-buru. Iya, merah. Ya kalau udah selesai saya ceritain ya, sosoknya sama yang saya lihat di bis. Oke, berarti sosok yang sama. Sosok yang sama lah, kita ngetelingnya kayak gitu ya lah. Nah, cerita ini kan juga saya pertanyakan ya dari versinya si Abid. Ternyata pas giliran saya balik badan mau ngejar si Letoy, ini si Abid ini ngeliat di keril saya kayak ada kepulan asap. Keluar gitu. Iya, mungkin wajar ya kalau kita dingin ini karena kita sudah ngeluarin asap. Cuman kan itu bukan dari badan kita, tapi dari keril kita, dari keril saya. Dan asapnya itu warna merah. Oke. Ini versinya si Abid nih, yang ngelihat pada saat itu. Kalau si Leto ini ngeliat saya di belakangnya perempuan, kalau si Abid ngeliat kepulan asap. Tapi warna merah, tapi dari keril ya. Udah, tapi kalau saya pribadi ya nggak ngeliat apa-apa di situ. Cuman saya curiga nih karena apa, dari ekspresinya si Leto ya, tiba-tiba kayak gitu. Jadi pas itu tuh dia nggak cerita tuh. Dia nggak cerita pada saat itu. Jadi dia nggak ngomong. Cuman saya tahu, walaupun dia nggak ngomongin, tapi saya curiga karena dari ekspresi dia. Karena nggak sesuai sama tadi dia yang sebelumnya kecapean terus tiba-tiba semangat nih. Iya. Tuh. Dan kita jalan lagi, tibalah di pos 1 yang memang saya udah ngejajin kan tadi. Udah kalau istirahat di pos 1 aja kan. Udah kita istirahat di situ agak lama, ngopi-ngopi doang. Ternyata kita jalan lagi lah, ketemu pos air panas lama. Dulu namanya pos air panas lama. Jadi itu ada pos, ada toilet yang pintu kamar mandinya itu terbuka. Kayak pos nggak kepake gitulah, kamar mandi nggak kepake. Kita mutusin ngopi lagi di situ nih. Itu udah jauh dari pos 1 ini, jauh. Dan itu udah di jam 12-an lah, udah jauh perjalanan kita. Nah, kita ini ngopi. Saya kan di pos itu kan si Leto ini senderan di pohon, saya bikin kopi sama si Abi. Nah, ketika kopi ini jadi, saya nganterin kopi nih ke Leto. Ini saya ngopi, udah kita di bawah pohon itu mau di tempat Leto senderan ini kita mau ngopi bareng. Nah, pas saya mau ngasih kopi, ini si Leto nunjuk-nunjuk ke arah kamar mandi. Cuma nggak ngomong, cuma gini-gini aja. nunjuk, jadi kayak gitu dia. Nah, saya kan curiga lagi nih, pasti ada yang dia lihat. Saya lihat nggak ngeliat apa-apa. Saya nggak ngeliat apa. Saya sempat, maksudnya mata saya nge-review yang dia tunjuk dong. Di kamar mandi itu nggak ada apa-apa. Nah, karena saya udah feeling, udah depanan lagi dia bawa kopinya, lu ke depan lagi, gue ngeberesin nesting kompor. Ke depan lah, dia cerita. Ternyata yang tadi dia lihat sampai dia nggak bisa ngomong, itu perempuan itu ngelama pas di belakang pintu kamar mandi. Jadi kayak ngintip itu. Iya, cuman nggak di dalam kamar dia, di belakang kamar mandi ya. Iya, dia ngomong gitu. Wah, si Abi ternyata ngeliat, makanya dia langsung sigap. Saya suruh bawa ke depan lagi, dia langsung dibawa berdua si Leto. Nah, kalau saya nggak lihat kan, jadi saya beresin nyantai aja. Sampai ke depan ya udah kita ngopi-ngopi lagi. Udah, kita jalan. Ini saya lupa posisi kita nyeritain nggak di situ ya. Jadi ketika pulang ya. Ketika pulang baru Ini saya langsung kasih penjelasannya aja. Saya langsung
langsung jalan lagi, ketemu pos air terjun tuh. Air terjun cuman kecil, sebelum air panas atau sesudah air panas, kayaknya sesudah lah. Pokoknya yang pernah naik ke Gunung Devia Cibodas ini ada air terjun kecil di sebelah kanan kalau kita naik. Nah si Abid ini mutusin buat foto gua di situ dong, kayak gitu. Dia minta foto, jadi di bawah air terjun itu ada kayu melintang. Jadi dia pengen foto di kayu itu, belakangnya air terjun. Minta fotoin sama saya. Pada saat itu kita nggak bawa HP, maksudnya ada HP cuman nggak ada kameranya, HP jadul. Nah kita bawa kamera digital, makanya dokumentasi ini saya upload di Facebook. Jadi masih ada sampai sekarang, karena saya pulang tuh langsung kita upload dulu kan, kita kalau nyimpan foto di Facebook ya. Zaman itu. Iya. Nah, jadi kita bawa kamera digital, kita foto ini, dia udah posisi stay nih di bawah air terjun di kayu itu, dia fotoin, cekrek, fotonya ini ke capture mas, seret gitu kan, cuma di galerinya nggak ada. Nah saya ngomong sama si Abid, tar dulu, karena kan belum dapat saya, belum keambil gambarnya. Dia udah mau pindah aja, dia buru-buru banget gitu, udah ayo. Nah, tar dulu belum kena, gitu gambarnya. Saya foto lagi, cekrek, itu masih belum kena. Dia ini kayak masih, lu gimana sih, lu bisa nggak sih gitu? Lu ngerti nggak sih gitu, main kamera gituan gitu? Saya ngerti, emang sebelumnya kan emang saya juga masih foto. Nah buat yang ketiga ternyata aman nih, kena di capture, di galeri ada cuma satu, itu doang yang kena ambil. Udah kita jalan lagi, karena dia juga buru-buru, tutup kamera, masukin kertas, jalan lagi nih. Nah pas sampai di atas, saya iseng melihat gambar galeri, ya galeri foto di pos kandang batu. Jadi ada pos kandang batu agak luas, kita istirahat di situ. Saya melihat di foto yang si Abid dia terjun ini dia dikelilingin orbs. Orbs itu saya tahunya ini setelah nonton Dunia Lain ya. Jadi orbs ini bentukan jin. Jadi dia kayak cahaya. Buat yang pengen tahu googlingnya lah. Pokoknya yang sosok jin ini ketangkap dalam bentuk cahaya. Namanya orbs. Gitulah saya nggak ngerti paham detailnya. Pokoknya saya tahu orbs itu setelah nonton Dunia Lain. Pada saat itu saya udah tahu orbs itu kayak gitu. Nah pas saya lihat, astagfirullahaladzim, ini Abid lagi dikelilingin itu mas. Banyak. Dikelilingin orbs itu berarti ini kan disarang jin ini. Saya pernah nge-review ya ke Gunung Gede ini, nggak di bawah pendakian itu ya, saya sering ke sana. Setiap saya moto di situ pasti ketangkap orbs itu. Coba aja deh buat yang pernah kesana nyoba, pokoknya ada jin kecil itu selalu ketangkap, kalau nggak 1, 2, tapi pada saat itu banyak banget. Udah saya nggak cerita nih, cerita saya nyamperin anak-anak, ngobrol-ngobrol. Abid juga cerita, ternyata kenapa dia minta buru-buru, di belakang saya dia. Makanya lu lama banget, ayo. Dia ngelihat sosok. Iya di belakang, karena saya kan belum kena jepretan. Dia bilang kayak gitu. Jadi cerita ini ada versinya si Abid nih, di channel saya ada. Makanya saya tahu detailingnya. Jadi Abid itu kayak gitu. Pas ngeliat itu, udah kita lanjut jalannya, itu udah selesai break. Jadi ceritanya ini ya tetap di bawah ya. Jadi yang dia lihat tuh di belakang saya tuh itu tetap jalan. Sampailah pos kandang badak, tempat kita ngecamp. Nah sampai di pos camp ini kita bagi-bagi tugas lah. Yang masak, yang berdiriin tenda kan, karena kita juga bertiga doang. Udah yang masak 2 orang, yang bikin tenda satu orang tuh. Saya yang masang tenda kalau nggak salah. Saya masang tenda. Pendakian pada saat itu sepi mas. Di tahun sekarang kita mau ke sana sepi itu mustahil. Tapi pada saat itu nggak tahu kenapa ya, mungkin ada, soalnya pas saya ceritakan ini ada mas beberapa yang nanya, nggak logika banget di Gunung Gede itu sepi ya sekarang gitu. Beda sama dulu. Dan kita pun nggak pengen hal itu, dulu pengennya rame gitu, tapi kedapatannya sepi. Di situ ada, pas ketika sampai kita ketemu ada satu rombongan yang lagi siap-siap mau turun. Logikanya berarti ntar malam kita cuma bertiga doang. Gitu kan. Naik lagi. Iya, memang kita ketemu pendaki itu mau turun, habis beres-beres. Ketika kita bagi-bagi tugas, tenda jadi, istirahatlah, kita makan segala macam. Nah, singkat cerita nih, di jam 9 nih kita udah bete, karena kita bertiga-tiga doang. Ngobrolin ya udah apa aja kita obrolin kan. Ya, jam 9 jadi mutusin buat ini tidur aja lah. Mau ngapain lagi gitu, kayak udah bete mas, bertiga-tiga doang kan. Jam 9 ini masuk. Ketika kita lagi siap-siap mau tidur nih, ini saya nih yang nggak dengar
ada orang di luar tenda berbincang pakai bahasa Jawa. Ada orang ngobrol pakai Cuman bahasa Jawa. iya, cuman Jawanya ini Jawa dulu. Oh. Jawa dulu banget. Ini kata si Abid dia orang Malang. Jadi dia dia ngerti ngerti. ya? Kalau saya pribadi nggak ngerti. Jadi percakapan ini ada sekata dua kata yang dia paham. Nggak kita nggak terlalu detailing pembahasannya apa, cuman ada sekata dua kata yang dia ngerti. Cuman setelah Abid laporan nih, bahasa Jawa ini Jawa dulu banget gitu. Nah, kita ini sebenarnya semua dengar. Kita bangun, dek, coba lihat ke depan itu. Saya yang ditunjuk sama mereka nih, saya takut pada saat itu, cuman saya ngalihin ya, enak kali kita mau pendaki mah kan gitu, kita bisa tegur sapa. Jadi sini center, saya dulu nggak bawa headlamp mas, bawa center, nggak punya headlamp. Center pun center yang buat ngeronda itu yang lampunya kuning. Iya, yang gede. Yang enggak gede, cuma yang dari emas gitu. Oh iya. Warnanya silver gitu. Silver. Iya. Di sini senternya. Saya ambil, saya keluar mas. Dari depan tenda saya nggak ada. Saya ke belakang karena sumber suara itu di belakang tenda. Jadi tenda saya ini ngebelakangin trek jalur pendakian. Saya mikir ini orang turun. Di saat suara itu masih ada ya, saya keluar. Saya senternya ini nggak ada siapa-siapa. Kosong. Suara itu hilang dan nggak ada siapa-siapa. Itu suara obrolan laki sama perempuan. Logikanya kalau memang itu pendaki turun, sejauh mata saya memandang masih kelihatan. Karena itu kan masih luas. Ini sama sekali nggak kelihatan. Suasana saat itu berarti ini nggak ada siapa-siapa. Hanya hewan-hewan hutan lah, kayak tonggeret gitu lah. Oh iya. Sepi sama kayak suara-suara pohon kena angin gitu. Udah saya masuk, saya kan nggak mungkin nih bilang nggak ada siapa-siapa coy. Oh iya. Takut yang duanya dong. Saya bohong di situ. Iya ada tadi pendaki turun, udah jauh. Saya bohongin dia. Udah saya masuk, saya berusaha ngelawan rasa takut tuh. Saya berani-beraniin biar saya tertidur kan. Nah ternyata di kondisi kita lagi pada ngelawan rasa takut nih, ternyata si Abid masih ngedengar suara itu. Jadi dia tahu saya bohong. Kalau dia masih ngedengar suaranya ada, saya pribadi udah ngedengar. Jadi si Abid ngedengar. Makanya dia di saat itu dia langsung bangunin saya, minjem handset. Dia nyetel murotal, sholawat gitu buat ngalihin. Ternyata dia masih dengar. Dan matinya gue tahu lu bohong. Suaranya masih kedengaran, berarti dia udah tahu nih bukan orang. Itu si Abid. Udah langsung cerita, kita ngelawan rasa takut. Tidurlah kita di situ. Kita tidur, temu pagi. Kita nih nggak ada samit-samitan jam matahari keluar gitu. Nggak ada, udah jam berapa aja kita bangun, kita naik ke puncak gitu kan. Udah, kita sarapan, kita rapi-rapiin alat-alat karena kita tinggal mas. Kita summit ini nggak bawa peralatan tenda, steril gitu nggak kita bawa depek isi air aja sama kompor lah buat ngopi di puncak. Nah, kita ada perdebatan sedikit di situ. Si Abid ini pengennya alatnya dibawa, tapi saya pikir berat. Ya dari maunya dia juga benar sih, ngerinya hilang mas. Kalau hilang ini kan itu kan hal yang kita butuhin di situ. Ketika hilang kita gimana cara bertahan hidup kan gitu. Ya, cuman lagi-lagi ya berat gitu. Akhirnya saya sama Letoy ngutusin buat ditinggal aja. Habis salah suara, kita tinggal lagi kita puncak. Nah, kita jalan ke puncak Panganango. Puncak Panganango ini kan jalannya zigzag mas. Jadi kiri kanan teman sambil naik ya. Di pertengahan ini posisi pendakiannya Letoy, Abid, saya paling belakang, depan Letoy. Ketika lagi jalan di pertengahan ini kita bertiga dengar suara sasak. Kayak ada suara gerakan di sampah di daunan gitu. Nah si Letoy nengok ke belakang, apaan ya? Kita bertiga dengar. Ya kan karena anaknya penakut. Minta ganti nih. Dulu depan. Si Abid yang depan, saya di belakang tetap, tapi si Letoy di tengah. Kita abaikan suara itu, kita pikir ya mungkin suara apa gitu. Cuman suaranya nggak banyak mas. Kalau binatang lari kan suaranya panjang. Ini cuma beberapa kali gitu. Ya, cuman kita abaikan aja lah. Kita jalan tetap lanjut. Nah dikit lagi sampai puncak. Ini jalannya udah tanah, kontur jalannya tanah. Nah kita ngeliat ada telapak harimau. 2013 itu kita ngeliat telapak harimau. Itu agak harimau dewasa lah, agak besar. Masih terlihat baru. Iya, masih terlihat baru. Nah si Abid kan dia yang lihat pertama kan dia paling depan. Woi sini. Wah, nyata nih. Kalau hantu kita bisa pura-pura berani. Kita berani pun dia
nanti gimana selanjutnya kan gitu kalau binatang mas, kita bingung kan. Nah itu kita juga mikir ternyata suara tadi mungkin suara binatang ini nih, karena itu telapakan baru mas. Ya kita kita mungkin nih terusin apa enggak ke puncak. Kita sih mikirnya udah turun aja, karena udah nggak berani mas, kita nggak punya teori buat ngadepin binatang itu gitu. Nah cuman kita ngambil kesimpulan di situ, ngambil jalan tengah lah. Ya udah kita nunggu aja 30 menit di sini. Kalaupun dia lari udah jauh. Iya. Logikanya kayak gitu, kita main logika lah, estimasi waktu. Ya udah kita istirahat agak lama di situ, kita ngopi lagi. Itu masih di trek. Kita ngopi itu nyari space lah. Kalau ngopi, udah 30 menit ke depan, jalan lah kita puncak. Sampailah kita foto-foto di sana. Nanti ada fotonya lah. Kita pakai batik tuh, jadul banget mas. Kita foto-foto di sana. Nah, ini kan kalau di Pangarang itu puncak dulu, baru alun-alun. Di bawahnya padang savana luas lah. Jadi kita harus turun lagi. Cuma ke arah belakang berarti. Kita naik di sini sampai puncak. Arah belakang puncak, betul alun. Kisaran 5 menit lah jalan ya. Bukan lari gitu. Karena kalau turun biasanya lari karena jalannya enak. Kita jalan kisaran 5 menit sampai nih di alun-alun Mandalawangi. Nah di sana air kita udah habis. Saya mutusin di tengah alun-alun ini ada kayak jalur air mas, kayak kali gitulah. Nah, saya mutusin ini botol kosongnya, gua ngambil air buat ngopi nih. Saya jalan ke tengah. Nah di depan saya persis gitu, di seberang saya kan ini saya, ini air, ini hutan lagi nih. Nah, pas saya lagi di air ini saya ngeliat ke jalur hutan depan ini ada orang keluar, mukanya flat, datar, benar-benar datar lah. Cuma bukan stylean pendaki yang pakai jaket bomber gitu, terus pakai kaos oblong dalamnya kaos putih, pakai keril, tapi stylenya bukan style pendaki, cuma bawa keril. Dia ada pada depan nama saya kan mau ngambil air niatnya. Nah saya mau nyapa dia nih, karena saya ketemu pendaki, ngapain sendiri-sendiri gitu kan. Semakin saya dekat, dia balik badan kabur. Saya kan harus ngelangkain air itu. Iya, saya langkain, saya lari, nah dia kabur tuh. Saya lihat itu nggak ada hitungan detik mas, saya nggak ada hitungan menit, hitungan detik saya buat ngejar itu nggak kelihatan. Iya. Cuman ya manusia, cuman flat aja. Berarti nggak ada tegur sapa tuh saat itu? Nggak ada. Nggak ada Saya perbincangan sempat apa-apa? ngasih senyum lah gitu ya, kayak mau negur gitu. Saya mau samperin basa-basi, cuman dia nggak ada. Dia balik badan, kabur ke belakang, kembali ke jalur itu, nggak ada. Nah, memang katanya mungkin karakter mendakinya kayak gini nih, karakter yang sombong gitu kan. Ada kan karakter orang kita nggak tahu. Ya saya pada saat itu mikirnya kayak gitu. Jadi saya balik lagi. Nah ternyata air yang saya mau ambil ini airnya terlalu datar mas, jadi nggak bisa buat nadangin gini. Harus gali dulu baru saya dadangin, dan itu kan harus nungguin jernih dulu habis kita gali. Lama nih. Saya mau nyusurin air itu biar mungkin di sana nanti ada kubangan. Saya susurin. Nah saya lihat dari kejauhan ada kubangan, semakin dekat ada ombak-ombak di kubangan itu. Nah pas semakin dekat saya ngeliat anak macan lagi minum. Pas saya ngelakar gitu, ini di kalingan pohon ya, pas mata saya udah nggak kalingan lagi, saya ngeliat ada anaknya lagi minum. Nah, jadi ombak-ombak air itu dari dia minum. Iya. Nah saya berhenti stuck gitu. Nah pas giliran saya mau mundur, dia lari, seset. Jadi dia langsung kabur. Nah saya berpikir, entar dia ngadu ke bapaknya, balik lagi kelar saya nih. Jadi saya mutusin, walaupun kecil, kalau dia mas saya takut mas. Saya nggak berani, walaupun kecil ya, seukuran kucing lah. Tetap nggak dia ngadu sama bapak emaknya, saya nggak berani nih. Iya, saya balik kanan, terpaksa saya gali jadinya. Saya gali, nah saya ketemu dengan anak, nah ternyata si Abid ini ngeliat mas pendakian tadi. Ini versinya dia ya, iya versinya dia. Jadi ketika saya nyebrangin hutan ini, dia ngeliat ada pendaki keluar. Cuma dia malah nggak berbalik, lewat aja. Enggak, dia nyamperin saya terus ke arah kanan. Yang Abid lihat. Nah sempat pendaki itu nengok ke Abid terus balik lagi. Nggak senyum nggak apa, tetap datar. Ini versinya Abid ya. Kalau versi saya dia di waktu yang sama. Kalau versi saya dia kabur lagi ke turun. Versi Abid ternyata dia keluar. Pas saya nyamperin dia keluar, teman saya dilihat, saya cek-cekan. Gitu. Dia ke kanannya. Kanan ini nggak ada jalur, nggak ada apa mas, hutan gitu aja berangkat. Abid mikirnya mungkin dia mau buang air.
Jadi apa pendaki terpisah dari rombongannya terus mau buang air gitu, yang dipikir kayak gitu. Cuman flat. Udah kita ngopi-ngopi di situ. Ini Abid ceritanya lagi-lagi di bawah ya. Jadi saya pada saat itu ya udah nafsi-nafsi masing-masing. Saya nafsinya itu pendaki, dia juga nafsinya itu pendaki. Padahal itu di waktu yang sama. Saya tahu di waktu yang sama karena dia ngeliat pada saat lu ngelangkain sungai kecil itu gitu. Ya udah, kita ngopi-ngopi, turunlah kita balik. Kita sampai tenda, ini singkat cerita ya, sampai tenda aman-aman aja lah, udah nggak ada goda-godaan lagi. Turunlah kita, singkat cerita sampai malam nih mas, sampai bawah pos 1 tadi. Kita udah di warning nih sebelum naik ini sama Mangkleng ya, tempat kita nge-base camp tadi. Katanya di Telaga Warna ini kalau kena maghrib jangan ngebreak. Di sana ada shelter Telaga Warna. Di Telaga Warna ini kita nggak boleh ngebreak. Jadi Babat saja kalau setelah maghrib. Nah, saya nih jalan nih, saya udah ke bawah sugesti sama Mangkleng ini. Pas ngelewatin Telaga Warna ini kita udah kisaran jam 8-an lah, jam 8 malam. Jangankan maghrib, ini udah lebih jauh. udah lebih jauh. Iya. Jam 8 malam. Buat teman-teman yang tahu Telaga Warna pasti tahu lah. Iya. Saya ngelewat situ, nah saya ngeliat ada perempuan di shelternya. Saya udah tahu ini bukan manusia beneran, ini bukan manusia ya, perempuan itu. Cuman sosoknya ini ya putih, bukan yang merah ini nih. Oh, beda. Nah, saya ajakin lari, anak-anak lari. Ternyata dia juga ngeliat. Jadi kita nggak lari tapi jalan cepat. Nah pas kita sampai bawah ketemu Mangkleng, kita cerita nih sama sosok ini. Ternyata memang makanya nggak boleh habis maghrib lewat situ karena sosok-sosok di situ katanya keluarnya habis maghrib. Dan sosok perempuan ini katanya yang pernah dia mengakhiri hidupnya di telaga itu. Versinya dia ya, kita nggak tahu. Udah kita abaikan itu semua. Nah, saya cerita nih lagi ngobrol sama Mangkleng, Mang. Tadi saya ketemu pendaki di puncak Menango di alun-alun Mandalawangi. Pendakinya kayak gimana? Saya jelasin dong, pakai jaket ini, begini. Nah kata Mangkleng, oh itu mah pendaki yang udah 3 tahun yang lalu meninggal di situ mas, nggak ketemu di 2 pendaki yang udah meninggal. Jadi hilang, kesesat dari rombongannya. Terus setelah pendakinya kayak gitu, kalau ada fotonya katanya. Di mahasiswa nyari jalur, makanya itu kita nggak tahu jalur kemana. Dia nyoba nerobos jalur itu dan dia tersesat. Jadi pendakinya nggak ketemu sampai saat itu. Di 2013 itu katanya udah 3 tahun dari sekarang. 3 tahun nggak diketemukan. Abid cerita dan sudah saya tahu cerita ini. Jadi Abidnya melihat tadi dia ke arah kanan mas. Nah, cerita ke Mangkleng itu mang, dia ke kanan terus masuk ke dalam hutan gitu. Nah mungkin dia mau ngasih tahu nih dia hilangnya di situ gitu kata Mangkleng. Yang walau alam kita nggak ngerti kan. Jadilah kita ngobrol-ngobrol sebentar, balik lagi kita ke Jakarta. Nah pas sampai Jakarta kita kan ke rumahnya Eto ya. Saya mau ngulangin barang nih ke bapaknya. Pas saya ngulangin, nah kok lu berangkat bertiga pulang berempat? Eto ya, kita panik. Apa? Nah dijelasin lah di sini mas. Jadi sosok isi wapak ini si perempuan yang merah ini mas. Ternyata dia itu bukan buat ngeganggu kita. Dia itu nih yang bener ya menampakkan aja gitu. Cuma kan karena dia dari kalangan berbeda, jadi dia nampak kita takut. Jadi dia seperti itu, enggak yang lebih menakutin kita gitu, lebih nimbulin diri aja karena isinya itu perempuan merah itu, kuntilanak merah itu. Nah yang ngobrol pakai bahasa Jawa itu ternyata dia ketemu sama sosok yang ada di sana. Jadi dia berinteraksi dengan sosok itu. Iya, dan si sosok yang di sana diajak pulang sama dia. Jadi saya ini jadi mak comblang goib jatuhnya. Mempertemukan dia. Nah, jadi makanya yang sosok yang dia bilang lu bertiga pulang berempat, ini sosok yang baru ini yang ikut. Kalau perempuan ini nggak dihitung sama dia. Jadi sosok baru ini sosok setan gunung yang ikut sama wapak ini. Mungkin ada eksistensi jadi demen dia mas. Tapi waktu itu sosok ini tuh nggak kelihatan sama kalian bertiga. Yang laki ini ya, nggak kelihatan sama suaranya ini perbincangan pakai bahasa Jawa ternyata dia laki sama perempuan. Iya. Ternyata sosok itu. Nah, ya udah yang beberapa lama gitu saya tanyain, katanya udah nggak ada, barang ini udah nggak ada, dia udah katanya udah pergi berdua itu, sosok itu. Jadi udah ketemu jodoh gitu ya? Iya, ketemu jodohnya. Jadi mak comblang goib saya di situ.
Ya, jadi ya kayak gitu sih ceritanya mas. Itu dampak saya ngebawa apa. Seru banget nih ceritanya, luar biasa. Pengalaman memang kalau mendaki gunung itu memang wah luar biasa ya pengalamannya ya. Nah, saya pengen nanya-nanya sebentar nih. Siap mas. Jadi waktu ngecamp terus jalan ketemu ada suara harimau, itu sama harimau induknya bertemu nggak? Enggak, alhamdulillahnya kita nggak ketemu Alhamdulillah. sama anaknya aja. Nggak ketemu sama yang gede-gede. Wah kita itu juga mutusin pengen turun mas, malah nggak berani kita, cuma kita ya karena dikit lagi mau sampai puncak mas. Di hati ini kayak ya masa nggak sampai sih gitu, walaupun kita nggak maksa juga, cuman kayak kita bengong sejenak. Ya udah kita kayak punya kesimpulannya terlintas sendiri, udah kita tungguin aja beberapa menit. Logikanya kan kalau udah jauh Sambil nunggu harimau itu. iya, logikanya kalau dia lari kan tadi suara yang serak-serak itu kan suara dia lari gitu. Dan saya dapat pelajaran juga sedikit gitu, katanya dia tuh takut sebenarnya sama manusia. Iya, kalau hewan murni di alam itu katanya insting. Iya, instingnya kuat sama. Dan dia beberapa jarak beberapa radius berapa dia udah kecium gitu kan. Ya, mungkin yang lari tadi suara itu dia. Kita ngeliat lapaknya mungkin ya, tapi kan dia lari. Jadi kan kita tunggu di sini lama dia udah jauh. Jadi punya kesimpulan kayak gitu. Luar biasa ceritanya ya. Ini sampai nggak bisa nanya apa-apa lagi nih, soalnya ceritanya udah detail banget nih, bagus banget. Oke, ada pesan-pesan yang mau disampaikan nggak nih tentang pembelajaran yang pendakian ini? Ya kalau ngasih pesan ke pendaki-pendaki sekarang kayaknya udah pada ngerti lah mas. Cuman berbagi pengalaman yang pernah saya alamin aja sih. Ya poin dari ininya aja ya, kita masuk ke poin sini ya. Ya jadi intinya kalau memang mau naik gunung gitu, kalau nggak ngerti gitu-gituan mendingan jangan dibawa dah. Jangan dibawa. Iya, sebaiknya udah nggak mau resiko buat gitu-gituan, hal-hal yang berbau misi mendingan nggak usah dibawa sekalian gitu. Dan nggak rekomendasi juga, nggak rekomendasi dan nggak ngelarang. Tapi lebihnya kalau nggak ngerti jangan. Kalau nggak ngerti ya buat orang-orang yang nggak ngerti, itu aja sih. Oke. Buat teman-teman nih ya, saya nggak promosi channel ini, lebih ke yang mau dari versi si Abid aja. Oke. Versinya Abid ini ada di channel saya. Ada di channelnya Timur Misteri. Iya. Jadi di Timur Misteri ini banyak cerita-cerita horor, ada pendakian, Urban legend, ya. Termasuk cerita Mas Paul juga ada di situ. Masuk ada cerita saya nanti di sini nih. Jadi buat teman-teman yang suka dengan cerita pendakian, cerita horor, langsung aja subscribe channelnya Timur Misteri. Nah, buat kalian yang punya cerita seputar dunia gaib atau dunia mistis, daripada cerita ke teman kalian lalu dibilang halu, mending langsung aja WhatsApp ke nomor 08577 9542888. Bang, saya punya cerita. Nanti Bang Paul langsung yang akan membalas chat dari kalian. Oke, akhir kata Bang Paul pamit undur diri. Mas Ibnu juga pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.